Di dalam setiap diri manusia ada beberapa duduknya hati. Ada kala duduknya hati itu ditakholli atau ditakhalli, bahkan sampai ditajalli. Itu menurut taraf pendidikan dan pengamalan di dalam hati masing-masing manusia. Apakah yang dimaksud takholli, takhalli, dan tajalli, Bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, di dalam setiap diri manusia ada beberapa duduknya hati. Ada kala duduknya hati itu ditakholli atau ditakhalli, bahkan sampai ditajalli. Itu menurut taraf pendidikan dan pengamalan di dalam hati masing-masing manusia. Apakah yang dimaksud takholli, takhalli, dan tajalli, Bapak Ibu? Mari kita urai di dalam kesempatan sore hari ini pembahasan, pengenalan, dan pemahaman di antara tiga hal tadi. Di dalam pendidikan tauhid ada istilah takholli, takhalli, dan tajalli. Dan itu untuk mengkelompokkan diri hati manusia di saat fisiknya ada di dunia. Tentunya ini tidak terlepas bagi proses perjalanan diri seorang hamba sebelum, sedang, dan sesudah menemukan yang dimaksud jalan menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab di situ ada dua jalan lintasan. Ada hati seorang yang berjalan di atas jalan nafsu, ada seseorang yang berjalan di atas menuju jalan pada Allah. Bapak Ibu, yang disebut dengan takholli adalah sesuatu yang ada di dalam hati seseorang masih melihat masya Allah, baik yang melihat, mendengar, merasakan, yang berbicara, dan yang bergerak. Semua itu terjadi karena masya Allah atau selain daripada Allah. Sehingga hati ini diseret oleh nafsu untuk mengakukan bahwasanya sekecil dan sebesar apapun yang terjadi baik di dunia dan seisinya semata-mata bersumber dari makhluknya. Ini biasanya kita lakukan ketika saat hati itu belum mengenal jalan menuju Allah dengan sebenar-benarnya. Ini biasanya kita yang masih ada di makom mukhadharah, makom umum, makom di mana hati masih buta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah lamanya hati ketika saat duduk di takholli itu relatif saja. Ada mulai dari baligh
sampai umur 30, 25, 40, bahkan juga tidak sedikit mereka ketika saat di dunia hati selalu duduk di takholi sampai dia ajal menjemputnya. Dan inilah yang dimaksud Allah dalam salah satu ayatnya, orang-orang yang hatinya buta terhadap Allah ketika saat di dunia, bahkan siapa yang seperti ini di akhirat pun dia akan buta. Dalam salah satu ayatnya juga mereka mengatakan, ya Allah, mengapa sekarang saya keadaan buta, padahal ketika saat di dunia saya tidak buta. Bapak Ibu, oleh karena hati itu melihat makhluknya lah, itu dikatakan hati asyhadu madepe hati itu ada di la ilaha, berhenti di la ilaha, berhenti di makhluk. Dengan begitu maka selain Allah akan menjadi tutupnya hati terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Inilah yang disebut sebagai golongan ahli hijab. Terlepas dari agama apapun diri kita, manakala hati masih mengakukan atas diri makhluk, maka dialah kita yang tergolong golongan ahli hijab. Yang kedua adalah takhalli. Takhalli adalah proses penafian, pensucian kotoran-kotoran hati yang disebut keakuan hamba, keakuan makhluk, itu dibersihkan. Ini proses takhalli ini biasanya adalah orang-orang yang setelah hatinya menerima, memahami tentang ajaran Allah menuju terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang seperti ini Bapak Ibu, yang kami maksud adalah hati yang menjalankan proses pembersihan kotoran hati. Bapak Ibu, berbagai cara ditempuh oleh banyak manusia untuk membersihkan hati. Ada yang memakai sistem wasilun, monggo. Ada yang memakai sistem majedubun, itu pun tidak salah. Bapak Ibu, yang intinya takhalli adalah proses pemfanaan keakuan makhluk di dalam dirinya atas segala-galanya. Sehingga di sini ada upaya hati untuk meninggalkan keakuannya makhluk dan berupaya hati untuk melihat bahwasanya semua yang tertampil secara fisik, aktivitas, sikon, apapun, berupaya beliau-beliau itu melihat akunya Allah, melihat bahwasanya di situ hanya yang esa saja yang berkehendak, yang melakukan, dan macam-macam dan sebagainya. Ini proses penafian, pembersihan daripada kotoran hati atau hijabnya hati yang disebut keakuan hamba. Dan ini relatif juga. Kapan pembersihan kotoran hati ini selesai, itu semuanya dikembalikan kepada bagaimana kau upayakan namanya istiqomah. Bila mana seringkali tiap saat dan waktu hatimu membersihkan daripada keakuan makhluk, maka dia akan yang mencapai lebih awal tentang hilangnya hijab di dalam hati. Berikutnya adalah yang nomor 3, tajalli. Setelah di dalam hati terkikis habis keakuan makhluk, keakuan hamba atas segala-galanya, di situ terjadilah yang disebut sebagai tajalli, atau menetapkan bahwasanya semua itu akunya Allah. Baik yang berbicara, melihat, mendengar, dan apapun itu di dalam hati seorang, yang kami maksud adalah kekasih-kekasih Allah, dia yang muncul adalah keakuan Allah.
Dan ini hanya terjadi di dalam hati seseorang yang dikehendaki Allah untuk sampai ma'rifatullah. Bapak Ibu, inilah yang kami sebut sebagai ahli syuhud. Apa ahli syuhud? Ahli di mana hati tidak lagi tampil keakuan makhluk, tetapi tampil keakuan Allah. Golongan yang ada di sini terkadang dia dikeluarkan atau dikembalikan Allah atas ketakholiannya, tetapi dia akan bisa naik lagi menjadi keakuan Allah. Kadang juga dalam hatinya tampil keakuan hamba, kadang juga tampil keakuan Allah. Dan ini proses yang sudah wajar bagi setiap diri seorang hamba ketika saat proses tahalli menuju tajalli. Oleh karena sering-seringnya hatinya selalu beristiqomah duduk di tajalli, maka semakin lama volume ma'rifatnya hati pada Allah semakin membaik. Bukan berarti dia tidak jatuh lagi, dia akan juga terkadang jatuh. Dan ini hukum wajar dan tidak ada masalah. Sebab ingat, di dalam makom yang di situ, makom musyahadah yang kami sebut, ada 3 kelas. Ada musyahadatul fana, musyahadatul kamil, dan musyahadatul baqa. Musyahadatul fana adalah mereka yang waktu volume makrifat pada Allah di dalam tajalli itu hanya sedikit, lebih didominasi hatinya makrifat pada selain Allah, yaitu keakuan makhluk. Tetapi mereka akan bisa naik lagi ke musyahadah. Semakin lama semakin membaik proses perjalanan uzlah atau zuhud mereka, dia akan menduduki musyahadatul kamil. Ada yang mengatakan fanaul fana. Dan ini lebih baik lagi, dan di situ lebih banyak didominasi hati makrifat Allah daripada selainnya. Tetapi dia juga jatuh kembali hatinya melihat makhluk, tetapi dia akan lekas bisa cepat kembali melihat Allahnya. Yang terakhir adalah musyahadatul baqa. Di dalam musyahadatul baqa itu sudah tidak mengenal apa yang dimaksud daripada makhluk. Artinya secara seluruh aktivitas yang terjadi, seluruh sikon yang dia hadapi, hatinya senantiasa melihat keakuan Allah atau selalu duduk di tajalli Allah. Bapak Ibu hadirin, itulah apa yang bisa kami sampaikan terkait proses kelas diri manusia, hati manusia ketika saat di dunia ada di taholli, kemudian ditahalli, kemudian selanjutnya ditajalli. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan satu tambahan himmah atau semangat kita untuk terus maju dan maju. Tidak akan pernah untuk mundur ke depan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.